ada jasa pengendali daur air oleh hutan, jeng-jeng sejuta. Aduh, amit-amit ya. Hanya kondisi vegetasinya. Karena selain itu, given. Sehari tanpa menggunakan air sama sekali itu nggak mungkin ya, Mas ya? Mata air itu hilang loh, Sobat Motioners. Oke, hai Sobat Motioners, kembali lagi kita sekarang di episode 4. Kali ini kita kedatangan Mas Haki. Nah, Mas Haki ini ntarnya siapa dan bagaimana, kenal di mana, itu ntar kita akan ngomong lebih lanjut. Nah, kenapa kita mengundang Mas Haki hari ini? Karena kita ingin membahas topik yang super anti mainstream, yaitu kalau hutan terjaga, air terus ada. Nah, ini maksudnya apa sih gitu? Dan kita jelas yang di kota ini butuh banget air, pasti semua manusia butuh air. Nah, emang apa peran hutan? Emang ada? Nah, langsung aja kita sambut dulu nih narasumber kita hari ini, Mas Haki. Halo Mbak Mia. Boleh Mas perkenalkan dirinya dulu sebentar? Baik Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mia dan Sobat Motioner sekalian ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Motion for Nature yang merupakan organisasi bidang wildlife conservation yang sudah mengundang saya untuk berbicara tentang vegetasi ada, lalu air terus terjaga gitu ya. Dan saya sebelumnya memperkenalkan siapa saya dulu. Saya Haki An-Najili ya, tinggal di Kalimantan Timur, Samarinda. Bekerja di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda. Itu merupakan kantornya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga yang membidangi pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan, Sobat Motioners. Kira-kira begitu Mbak Mia? Boleh. Nah, kalau boleh tahu nih, terakhir kita nih kenal, jadi Sobat Motioner kita tuh kenal Mas Haki dari Priaji. Nah, berarti Mas sama-sama alumni UI juga ya? Iya Mbak Mia. Jadi saya dengan Mas Priaji, ya, salah satu tim dari MFN ini, tahun 2017 ya, sama-sama mengenyam Sekolah Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia, Mbak Mia. Oh gitu, oke. Berarti Mas Haki nih sama-sama kayak kita juga lah ya, bisa dibilang pecinta lingkungan yang pengen mempertahankan kelestarian alam ini gitu loh. Tentu Mbak. Nah, oke guys, kita hari ini pengen bahas tentang kemampuan vegetasi atau hutan, ekosistem hutan dalam menyerap dan menyimpan air dan juga termasuk manajemen air. Nah, ini semua tuh maksudnya apa sih gitu kan? Langsung aja nih ya Mas ya ke pertanyaan pertama. Ya, baik Mbak. Nih kita yang dasar-dasar dulu deh nih. Kenapa sih biodiversitas hutan itu penting terutama bagi manusia gitu Mas? Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya kasih intro sedikit ya Mbak Mia ya. Supaya boleh. Sobat Motioners lebih tune in dulu sebentar ini. Boleh. Ya, baik Sobat Motioners, pada saat kita berbicara vegetasi ada, air terus ada ya. Sekilas kita mendengar judulnya itu terkesan sangat ringan ya Sobat sekalian ya. Namun sesungguhnya kita tengah akan membuka setidaknya keilmuan kehutanan, biologi, ilmu tanah, serta ilmu siklus air atau hidrologi gitu ya. Pendekatan yang kita lakukan untuk berbicara atau diskusi kali ini itu memang pendekatan lingkungan yang artinya interdisiplin ilmu, kompleksitas beberapa ilmu yang kita ramu untuk menjawab pertanyaan vegetasi ada, air terus terjaga itu. Nah, untuk menjawab kenapa biodiversitas hutan itu penting, ya kita mulai nih, kita urai ilmu-ilmu tadi, gitu kan Mbak Mia? Baik, biodiversitas hutan itu iya sangat penting ya. Karena apa? Karena kalau hutan sudah rusak ya, kawasan tersebut menjadi lahan kritis begitu. Lahan kritis itu apa? Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk tanaman yang dibudidayakan ataupun yang tidak dibudidayakan. Selain itu, kaitannya dengan air tadi, kenapa biodiversitas itu penting? Kita harus tahu juga bahwa munculnya air ya, dalam hal ini di tanah, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yang given, yang diberikan oleh Tuhan ya, alam itu curah hujan, kemiringan lereng ya, kondisi geomorfologi, formasi batuan, struktur geologi begitu, topografi ya, permeabilitas tanah begitu, serta jenis tanahnya. Dan yang terakhir kondisi vegetasinya. Nah, di antara semua itu yang bisa
kita usahakan hanya kondisi vegetasinya. Karena selain itu given, ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kira-kira begitu Sobat Masyaners. Jadi sebegitu pentingnya lah biodiversitas hutan itu begitu. Tadi menarik juga ya kalau manusia kita nggak ada kekuasaan apapun, nggak bisa melakukan sama sekali apapun kecuali ya menjaga vegetasi atau kalau mungkin di Indonesia ya hutan-hutan tropis ini sendiri gitu ya Mas ya? Benar Mbak Mia. Karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh pendahulu kita ya, tanah itu mampu menurunkan 12% berat isi tanah dan memperbaiki 27% laju infiltrasi tanah. Maksudnya gini, dengan semakin tingginya bahan organik yang ada di dalam tanah itu mampu menurunkan 12% berat isi tanah dan memperbaiki 27% laju infiltrasi tanah. Di sini terlihat menurunkan berat isi tanah itu untuk menyerap air dan memperbaiki infiltrasi tanah sebesar 27%. Kesimpulannya, organisme yang ada di tanah itu mempercepat penyerapan air. Kira-kira begitu, Mbak Mia. Kalau begitu nih, saya lihat dari beberapa artikel, tapi memang ini agak nggak umum ya topiknya, yaitu peran hutan dalam menjaga daerah aliran sungai, dan pastinya berarti ini sebagai pemasok air bersih bagi manusia dan juga hewan-hewan alam. Nah, itu memang perannya itu gimana Mas? Dari kayak tadi kan ada si kecil-kecil tinggal di tanah, dia bisa menyerap air. Lalu apa hubungannya dengan hujan dan kemudian jadi apa kayak penyaring gitu, jadi air bersih gitu. Kayak mereka jadi kayak dinas untuk kebersihan air dan lingkungan Jakarta gitu ya. Benar. Jadi menarik ini pertanyaannya. Peran hutan itu menjaga das begitu ya, daerah aliran sungai begitu ya, Mbak ya, sehingga air ada, air yang bersih ada gitu ya. Oke. Jadi sebelum saya menjawab terkait das, saya singgung dulu terkait terminologi daerah aliran sungai ini atau das ini. Sebagian kita ada yang menganggap das ini adalah sekitaran sungai, kiri kanan sungai begitu ya. Jadi sebenarnya daerah aliran sungai itu adalah daratan, seluruh daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung ya, menyimpan, mengalirkan air yang berasal dari hujan ke danau atau ke laut secara alami. Nah, pemisah das yang satu dengan yang lainnya itu ada gunung, bukit, dan sejenisnya. Dan di outletnya ataupun di ujungnya itu pemisahnya ada pesisir begitu Mbak Mia. Jadi makanya Jakarta, Bogor itu disebut satu kesatuan das, itu namanya Das Ciliwung. Oh. Iya. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, peran hutan dalam menjaga das tadi sama saja sebenarnya peran hutan dalam menjaga daratannya itu dan isi-isinya begitu ya kira-kira Mbak Mia ya. Baik. Jadi peran hutan itu seperti disebutkan tadi di awal ya, Prof. Asdak ya, yang sangat terkenal di daerah aliran sungai ini dari Universitas Padjadjaran Bandung ya, menyatakan kalau rusak ini, das ini bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Gampangnya ya terjadi kekeringan, kalau musim kemarau, dan banjir, longsor, itu bencana-bencana hidrometeorologi. Itulah kalau hutan yang ada di das rusak gitu. Jadi pada masa lalu, sekitar 2800-an sebelum Masehi, orang-orang Cina itu sudah mengembangkan pemahaman pentingnya hutan di das ini. Lalu diikuti oleh Prancis. Begitu. Dan di Indonesia sendiri itu diinisiasi mulainya pada tahun 1800-an. Ini ada kaitannya dengan sejarah hutan lindung yang ada di Indonesia itu dimulainya ya mungkin pada masa-masa Belanda ada di Indonesia karena mereka menyadari efek tadi gitu. Sampai sekarang semakin mengerucut bahwa das itu sendiri ternyata memang dipengaruhi oleh hutan karena adanya hasil air yang beda. Suatu lahan kalau ada hutan dengan tidak ada hutan, yaitu hasil akhir tahunan yang dikeluarkan suatu daratan itu akan lebih besar limpasannya kalau tidak ada hutan. Artinya banjir terjadi, air yang tidak bersih yang akan dipanen begitu Mbak Mia kira-kira. Dan masa yang akan datang itu diprediksi kebutuhan ilmu, pengerucutan kebutuhan hutan terhadap das itu akan semakin jelas karena akan dipengaruhi juga isu perubahan iklim Mbak Mia.
Sehingga kita akan semakin terpengaruh kehilangan air karena adanya isu perubahan iklim. Oke, jadi si hutan ini kalau saya bisa coba tangkap ini dengan segala mikroorganisme di dalam tuh ibarat kayak si karyawan yang untuk memfilter air, terus mungkin menampung air bersihnya, nantinya berarti dialirkan dan dikeluarkan kembali kan ke sungai gitu ya yang bersih. Sedangkan kita selama ini juga ngambil airnya di sungai gitu, dan juga kalau untuk termasuk air tanah itu juga apakah terpengaruh sama si adanya hutan jadi ke filter gitu ya Mas ya? Karena kan kita kalau sama ini untuk manusia pasti ambil dari dua sumber, yaitu sungai dan air tanah. Berarti kedua sumber ini yang merupakan sumber utama air bersih manusia ini dipengaruhi banget sama hutan, begitu bukan Mas? Benar Mbak Mia. Baik air sungai maupun air katakanlah sumur artesis ataupun misalnya sumur bor dan sebagainya, itu sangat dipengaruhi oleh hutan ataupun vegetasi yang ada di atasnya, karena memang mayoritas atau sebagian besar mata air yang ada di sumur ataupun di sungai itu masih aliran dasar yang dangkal sehingga masih terpengaruh oleh akar. Jadi sebenarnya kenapa vegetasi itu perlu? Sebenarnya kita perlukan itu dalam hal ini adalah akarnya, begitu ya, Motioners ya. Akar pohon gitu ya Mas ya? Akar pohon, Mbak Mia. Oke, itu fungsinya gimana Mas? Maksudnya penyapa kayak mungkin bisa bahas sedikit lebih, kasih contoh gitu mungkin, pohon apa gitu atau gimana? Apakah kayak sistem suling air sini atau gimana? Jujur memang saya gak gitu paham sih. Saya yakin nih Sobat Motioner banyak yang penasaran juga. Oke. Jadi kalau kita belajar ilmu hidrologi itu ya, Sobat Motioners yang ahli hidrologi jauh lebih paham nih dari saya pastinya. Nah, di bawah tanah itu sebenarnya ada semacam sungai atau parit juga, atau aliran dasar atau aliran air juga yang berbentuk kira-kira katakanlah seperti parit ya Mbak Mia ya. Nah, akar pohon tadi akan menghunjam ataupun menimbulkan celah pada rekahan pada lapisan tanah atau batuan tadi yang ada, seperti mohon maaf nih di daerah-daerah yang tidak ada pohonnya juga kenapa ada air gitu kan, khususnya katakanlah kita di Indonesia ini hampir mungkin bisa dikatakan sebagian besar lah saya sebutkan demikian itu pengaruh vegetasi yang masih paling dominan secara fenomena alamnya begitu. Jadi tadi itu menghunjam ya akarnya itu Mbak Mia, sehingga muncul semacam kapilaritas ataupun pemusatan keluarnya air tanah itu di permukaan begitu Mbak Mia. Berarti ini nggak ada spesifik pohon apa yang lebih efektif untuk menyaring air bersih atau semacam itu, tapi memang hampir semua pohon bisa gitu ya. Nah, ini menarik sekali pertanyaannya Mbak Mia. Jadi pada saat kita bicara, apakah semua pohon yang bisa membantu melindungi mata air ini ataupun membantu mengadakan mata air gitu? Ternyata kita harus pintar-pintar juga ya Sobat Motioners ya memilih pohon itu. Jadi makanya nih kita berterima kasih nih kepada salah satunya Pak Yuliantoro ya dari Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ya. Itu dan kawan-kawan telah meneliti, ternyata ada 15 jenis pohon, Mbak Mia, yang sudah diteliti di Indonesia khususnya begitu. Jadi ke-15 pohon itu adalah dari famili ini mendominasi Moraceae. Moraceae ini semacam dari Moraceae itu ada beringin. Nah, jenisnya dari beringin. Kalau bahasa Jawanya ini karena penelitinya dari Jawa, ini elo, ada preh, ada bulu, ada benda. Itu masih sejenis beringin sebenarnya. Bulu ya terakhir. Itu masih sejenis beringin sebenarnya gitu. Dan ada juga aren, gayam, kedawung, trembesi sampai ada ini Mbak Mia, kemiri gitu. Jadi ada 15 nih. Udah bisa buat masak, bisa buat bersihin air gitu ya. Iya, jadi memang tidak ada ruginya kalau kita menanam pohon itu, Sobat Motioners. Jadi ya nanti kita bisa panjang lebar lagi sampai malam kalau kita sebutkan fungsinya. Nah iya gitu, mungkin ntar bisa kita
taruh aja gitu ya listnya, nanti kita minta dari Mas Haki untuk ntar boleh, kita Mbak Mia. taruh aja di Instagramnya Motion for Nature. Kalau memang kalian mau yang lebih dalamnya lagi nih kan butuh, mungkin bisa jadi workshop atau apapun. Nah Sobat Motioner bisa langsung komen aja di post kita dan atau langsung direct message kita di Instagram. Karena ini memang topiknya sebenarnya menarik sekali, tapi karena di podcast ini terbatas, jadi kita berusaha membahas yang poin penting-pentingnya aja dulu gitu ya Mas ya, untuk terutama yang baru mau kenalan gitu ya Mas. Benar. Oke. Itu pohon yang 15 itu ternyata ada kaitannya dengan akarnya. Jadi kita kelompokkan ke dalam 2 tempat kita mau nanam di mana. Ya sama-sama di dekat mata air ya, tapi ada yang di dekat tanah batuan induknya vulkan ataupun katakanlah yang pegunungan, dan ada yang kapur, katakanlah yang daerah dataran rendah sampai ke daerah pantai begitu. Akarnya serabut tadi itu untuk di daerah vulkan ataupun di daerah pegunungan. Kalau yang akar tunggang tadi itu untuk yang di daerah kapur begitu. Nanti saya bagikan bukunya Mbak Mia. Luar biasa. Berarti ada rekomendasi buku ya yang untuk dibaca nih, karena kan mungkin beberapa motioner mau biar tahu lebih, yang tertarik tahu lebih dalam, ada rekomendasi bukunya gitu ya Pak ya. Dan itu gratis Mbak Mia, karena itu hadiah ya, ataupun sumbangsih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan buat sahabat Indonesia, sahabat lingkungan hidup dan kehutanan Mbak Mia. Oke. Wah ini luar biasa sekali teman-teman. Berarti ternyata ilmu-ilmu seperti ini tuh sebenarnya sudah tersedia gratis gitu ya Pak ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Iya Bang. Oke, nah berarti nih, kalau saya simpulkan dikit, ya agak summarize gitu, hutan ini tuh sebenarnya memiliki peran ngomongnya sebagai kayak penyedia jasa yang untuk isi ulang air kayak seperti itu kan. Kalau manusia banyak tuh ada penyedia jasa bersihin air, bersihin toilet segala macam. Ternyata hutan ini menurut saya perannya, ya saya pribadi nih ya, bukan Motion for Nature yang ngomong, tapi menurut saya pribadi berarti perannya ini lumayan yang paling pusat, karena dia ya yang mengendalikan dan yang menyediakan jasa-jasanya, yaitu jasa-jasa ekosistemnya untuk mendaur air gitu. Dan daur air tuh menurut saya penting ya, karena kan ya kita banyak air kotor jelas dari kehidupan dan aktivitas manusia, pabrik, semuanya menghasilkan air kotor gitu, air limbah. Dan dengan harus ada yang mengisi ulang dong, atau yang mengembalikan kembali. Ini prosesnya yang super kompleks ini biar ada tetap air bersihnya untuk kita tetap hidup, dan itu ternyata hutan begitu ya Pak ya? Benar. Jadi apa yang disampaikan Mbak Mia sangat super ya. Hutan itu, vegetasi itu sangat berpengaruh positif ya bahasanya ya, terhadap tadi yang namanya penyerapan, penyimpanan, serta pengaturan air di darat. Dan tentunya itu dibantu oleh media pohon itu tumbuh, tanah itu. Wah luar biasa sekali ternyata ya. Jujur menurut saya, kalau dari observasi saya nih, kadang orang-orang yang tinggalnya agak jauh dari wilayah-wilayah alam dan memang agak koneksinya terputus gitu ya sama hutan, alam ataupun alam lautan seperti itu, orang-orang di kota ini jadi sedikit acuh tak acuh seperti itu sih Mas, kadang sedihnya. Dan kayak jadi kalau bahasanya tuh kayak mengambil dengan seenaknya gitu, kayak take it for granted gitu jadinya. Padahal banyak yang harus disyukuri, tapi dianya sendiri nggak ada perasaan bersyukur gitu, bahwa sebenarnya keberadaan hutan ini tuh penting loh, bener-bener menurut saya nih. Apalagi di makin kesini nih, makin udah mau 2021 nih, kayaknya tuh makin kritis gitu. Saya tuh kayak aduh pusing gitu, ini udah makin kritis, tapi malah makin dikit orang yang sebenarnya tahu kebenarannya kayak seperti apa gitu. Jadi ini saya sedikit keluar konteks Mbak Mia. Kenapa memang kita kesadaran untuk menghargai pohon itu atau hutan itu masih rendah ya? Karena memang alhamdulillah ini pemerintah kita ini baik, super baik, termasuk Indonesia itu. Jadi kita masih menggratiskan apa yang namanya jasa-jasa hutan itu. Kita misalnya punya apa ya, yang barang-barang yang umum ya, misalnya toilet gratis nih. Toilet gratis itu pasti kalau kita bandingin dengan toilet yang ada di, kalau kita mau masuk ke dalamnya harus bayar, itu lebih bersih yang bayar. Jadi ini sebenarnya adalah sifat dari barang umum Mbak Mia. Namun suatu saat kalau sudah terbatas hutan ini, disitulah kita akan sadar bahwa hutan itu sudah jadi barang ekonomi,
sudah harus bayar kalau kita menikmati hasil-hasilnya walaupun bukan pohon. Di situ mungkin kita baru tercengang. Ini Mbaknya. Wah, berarti iya juga ya, saya juga baru kepikiran agak serem ya kalau memang nanti kita harus membayar jasa hutan yang memfiltrasi air ini, yang menyediakan air, menyerap semuanya ini. Benar, kalau Mbaknya. satu-satu dikasih nilai ekonomi, tahu-tahu dipajak ada ini nih tagihan jasa pembersih air dari hutan, tahu-tahu jeng-jeng misalnya 1 juta tiap orang. Wah, baru kita sadar oh iya ya ternyata berharga gitu. Saya sih berharapnya masyarakat Bener. Indonesia nggak perlu mengalami sampai situ gitu Pak, dan tapi hutannya udah bisa dijaga gitu untuk mereka. Iya Mbak Mia. Amin. Jangan sampai ya guys, Iya, sampai harus bayar, jangan. tahu-tahu ada ditagihan. Tapi kita semua udah lebih bisa menghargai tanpa harus dikasih ibarat sanksi uang gitu loh kalau bisa. Benar. Saya mau nanya nih pendapat Mas Haki nih. Kalau ada suatu kata-kata dan juga memang statement yang menyatakan krisis hutan sebagai sumber krisis air. Nah, menurut Mas Haki gimana? Setuju apa enggak? Sangat setuju ya, Sobat Motioners ya, Mbak Mia ya. Karena seperti kita sebutkan di awal tadi, ada faktor yang menyebabkan krisis air itu. Ada banyak tadi. Namun semuanya given, kecuali kondisi vegetasinya. Sudah banyak penelitian-penelitian di lapangan bahwa jika pohon-pohon di sekitar mata air itu sudah habis, apakah itu ditebang, apakah itu mati karena sudah tua dan sebagainya, mata air itu hilang loh Sobat Motioners. Dan itu kejadian di Jawa Tengah yang jelas, itu provinsi kabupaten saya lupa. Itu dari 400-an sumber mata air tinggal 230-an pada saat penelitian itu. Nggak lama, paling 2 tahun yang lalu gitu. Dan ternyata penyebabnya adalah di sekitar mata air tadi itu, yang mati itu pohonnya sudah get out gitu. Begitu. Udah tidak ada lagi ya, nggak dilestarikan kembali. Sayang sekali ya. Iya. Iya, itu yang mendata itu PDAM sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Mbak Mia. 400 sumber mata air dalam beberapa tahun, 5 tahunan mungkin ya, itu tinggal 200-an gitu. Waduh, krisis jadinya, krisis air ini. Nah, saya mau sekalian informasikan saja, memang kita sekarang di Motion for Nature tuh selalu ingin beraksi. Pokoknya nggak bisa diem gitu deh Mas. Nah, kita tuh sedang sekarang membuka donasi untuk Muaro Jambi bersama dengan Lindungi Hutan. Nah, kita di situ ternyata yang akan kita reforestasi dan kita tanam kembali itu salah satunya bibit pohon trembesi. Nah, saya tadi dengar ternyata pohon trembesi ini juga yang memang satu dari 15 jenis menjaga sumber air. Benar. Gitu ya. Pemilihan pohon tadi itu berdasarkan juga ketinggian tempat. Nanti di Muaro Jambi, itu Kabupaten Muaro Jambi ya, seperti apa, itu coba nanti dibaca juga di hasil penelitian teman kita ini, apakah nanti jatuhnya ke trembesi atau tanaman lain, mungkin begitu Mbak Mia. Karena ini sangat menarik. Buku ini insya Allah menjadi guidance, petunjuk yang sangat bagus. Trembesi juga pasti dipilih karena sudah terbukti juga di sana ya Mbak Mia ya pasti. Oke, baik. Shop filenya saya kirim langsung Mbak Mia, insya Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas. Nah, kalau gitu nih Mas, sebelum kita menutup pembicaraan kali ini di podcast Discuss Motion episode 4 ini, saya mau menanyakan nih, kalau dari sisi point of view-nya dan perspektifnya Mas Haki nih, apa sih kira-kira yang bisa manusia-manusia zaman milenial yang sangat terpusat dengan lifestyle di kota ini bisa lakukan sehari-harinya untuk meningkatkan kesadaran terhadap peran hutan ini, terutama di bidang menjaga dan mempertahankan sumber air di sekitar? Jadi Wakil Presiden Bank Dunia tahun 95 sudah jelas-jelas menyatakan pada tahun 95 ya, waktu itu air masih sangat berlimpah. Jadi banyak perang di dunia itu karena minyak. Namun suatu saat nanti perang itu karena air, Sobat Motioners. Jadi jangan lagi kita pertentangkan keperluan ataupun urgen atau tidak air ini begitu. Air ini sangat urgen. Nasi ataupun karbohidrat itu tidak jauh beda, malah lebih penting air mungkin begitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Sobat Motioners untuk aksi. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sobat Motioners, sudah menaruh 57 titik kira-kira gitu di Indonesia untuk pengambilan bibit gratis
bibit pohon gratis. Dari semua bibit yang saya sebutkan 15 tadi, kemungkinan besar ada di ke-57 tempat itu. Luar biasa. Jadi 50. Iya. Jadi tinggal minta. Datang ke sana bawa KTP. Kalau perseorangan dikasih minimal 25 pohon. Nah, waduh, kalau kita ya Mbak Mia, mungkin bisa bagi-bagi ke sepupunya. Boleh, nah, kalau kita katakanlah sekolah ataupun RT atau segala organisasi yang bersifat sosial ya, bukan untuk dijual, ingin meminta juga ke sana, boleh lebih dari 25 Sobat Mosioner. Nah, itu tersebar mulai dari Aceh sampai ke saudara-saudara kita di Papua begitu. 47 persemaian permanen. Satu persemaian permanen, jangan khawatir Sobat Mosioner, bisa menghasilkan bibit jutaan bibit per tahun. Jutaan bibit. Jadi Sobat Mosioner nggak usah khawatir, insya Allah kebagian semualah. Begitu. Baik. Berarti yang bisa kita lakukan adalah mungkin nih mengunjungi tempat yang pembagian bibit gratis ini terdekat ya dari masing-masing rumah kita, karena ini udah hampir kayak mungkin udah ada di semua provinsi di Indonesia gitu ya, karena ini tadi bilangnya dari Aceh sampai Papua gitu. Jadi menurut saya luar biasa sekali ada 57 tempat ini, dan ini nggak perlu beli ya, ini benar-benar gratis, tinggal bawa KTP, bisa untuk kita di rumah ataupun yang punya pekarangan untuk melestarikan pohon-pohon gitu ya, atau tanaman yang memang bisa menjaga, setidaknya menambah produksi oksigen gitu, udah mending gitu walaupun ini, dan kedepannya lebih bisa mencegah, mungkin kalau memang jadi makin banyak malah jadi mencegah banjir, karena di Jakarta ini kerjanya banjir mulu nih, saya ini kebanjiran terus. Iya Mbak Mia. Jadi begini Mbak Mia, ini gambaran ya Sobat Motioners ke kita. Di Wonogiri itu ada, teman-teman bisa search di YouTube, saya tidak bohong, ada namanya Mbah Sadiman. Jadi Mbah Sadiman ini menanam sekitar 11.000 pohon di desanya yang menghidupi sekitar kurang lebih 300-an kakak, artinya sekitar 1.500 orang. Jadi 11.000 pohon itu setara untuk melestarikan atau mensustainkan keberadaan air untuk sekitar 1.500 orang selama hidup, insya Allah sekitar puluhan tahun begitu Sobat Motioners. Jadi asalkan kita jaga saja sekitar 11.000 pohon, itu sama dengan insya Allah bisa membantu memenuhi kebutuhan air sekitar 1.500 orang. Kalau berdasarkan analisa saya dari pengalaman Mbah Sadiman di Wonogiri. Silahkan Sobat Motioners cari di YouTube. Itu sudah mendapatkan penghargaan dari Metro TV dan CNN itu. Luar biasa. Pokoknya ya seperti judul kita juga gitu ya, vegetasi terjaga, air di sini ya, maksudnya air bersih ya. Air bersih pasti terjaga juga dan nggak mungkin sehari tanpa menggunakan air sama sekali, itu nggak mungkin ya Mas ya. Kita sudah ada datanya Mbak Mia, sekitar 120 liter per orang per hari kita butuh air. Itu penelitian dari Pak Suryat Mojo tahun 2004 itu. 120 liter ya guys. Jadi udah jelas banget nih Motioners kalau kita butuh air. Manusia itu butuh air. Dan ya jangan egois juga, bukan cuma manusia, alam ini sendiri, hewan-hewannya dan juga pepohonannya sendiri sebagai habitat atau rumah mereka pun juga butuh air. Jadi air ini sangat-sangat penting. Dan kalau yang aku ambil pesan yang bagus juga dari Mas Haki itu adalah, dulu aja tahun 95 perang gara-gara minyak, karena itu sumber yang berharga ya, ada nilai ekonomis jelas berharga. Masa iya mau kita tunggu sampai air lumayan krisis, udah gitu emang ada nilai ekonomi yang semakin tinggi, terus akhirnya jadinya perang gara-gara air bersih. Kayaknya harusnya udah gak zaman ya kayak gitu. Masa kita di era digital kayak gini yang dibilang udah lebih maju dari masa-masa sebelumnya, pakai perang lagi gara-gara rebut-rebutan air bersih. Jangan sampailah ke titik itu. Dan disinilah peran masing-masing dari kalian yang mendengarkan podcast ini dengan cara, yaitu lo bisa ternyata nanam pohon sendiri gitu ya Mas ya, dari bibit tadi. Sangat bisa Mbak Mia. Mungkin berarti jenis aksi dan atau kita misalnya Motioners bingung juga mau mulai dari mana, selain menanam atau mungkin mendatangi tempat-tempat pembagian bibit gratis tadi, bisa juga baca buku yang nanti kita tulis juga nama bukunya apa di Instagram kita. Buku tadi yang udah disuggest sama Mas Haki, dan juga bisa kalau mau melihat contohnya seperti yang Mbah Sadiman tadi, itu kalian bisa lihat di YouTube. Boleh saya tambah satu hal Mbak Mia?
Boleh. Untuk Sobat Motioners khususnya yang ada di Jakarta, coba deh kita tanya. Ini contohnya Danone yang Aqua ya, itu dari mana? Itu pasti dari Sukabumi ataupun daerah Gunung Salak begitu. Saya waktu Lebaran 2018 itu, saya kan di Jakarta ya, kebetulan kami pakai, mohon maaf saya sebut merek Aqua, top dari Ciawi itu. Jadi ternyata saya susah banget nyari merek itu di Jakarta Timur waktu itu. Jadi ternyata benar. Jadi memang sumber sebagian besar mata air minum dalam kemasan kita di Jakarta itu dari kaki Gunung Salak yang notabene banyak vegetasi di sana, Sobat Motioner. Begitu. Baik, berarti Ya, Mbak. memang itu aja udah jelas ya kalau perannya tuh sangat penting untuk menjaga hutan itu, dan yang bisa kita orang kota lakukan yaitu juga kayaknya mungkin kita harus bisa menjaga dan jangan buang-buang air bersih juga gitu ya Mas ya, dan tetap menjaga Betul. kelestarian alam kita yang deket-deket aja itu, bahkan di Gunung Salak itu deket loh sama Jakarta. Itu harus Itu. kita pedulikan juga. Iya, dan saya sempat baca juga yang di Muaro Jambi, Mbak, di Instagramnya Motion for Nature. Mereka juga sudah melakukan penanaman dengan kerjasama tadi dengan persemaian permanen miliknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu dan sebagainya, sehingga menanam juga di sana. Dan alhamdulillah ya, Motion for Nature memberikan kita insight, wawasan. Ternyata Muara Jambi juga sudah melakukan. Begitu Sobat Mas. Mantap Mbak Mia dan kawan-kawan. Berarti jangan mau kalah nih Jakarta sama Muaro Jambi gitu ya. Jangan bangun-bangun gedung-gedung terus gitu ya Mas ya. Jangan bangun. Kayaknya paling lebih adem kayaknya kalau dijadikan hutan kota gitu kan. Di Jakarta ini menurut saya belum ada sih hutan kota yang bener-bener lebat kayak hutan kota gitu. Betul Mbak Mia. Nah kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Haki, kita udah di penghujung podcast kita. Semoga sukses selalu. Sama-sama, dan Mbak. Semoga apa yang aku dan Mas Haki bicarakan hari ini bisa berguna dan menambah insight para motioners, karena sharing means caring. So stay tuned for more podcast on Discuss Motion. Jangan lupa subscribe kita ya di Spotify, Anchor FM, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Untuk update-update terkini, kalian juga bisa follow Instagram kita @motionfornature.